Masak gula sampai kental seperti karamel. Tambahkan minyak sayur dan tepung terigu. Lalu aduk sampai kalis. Sip, adonan kulit pianya sudah jadi. Nah, dengan mesin cetak otomatis ini, adonan kulit bisa langsung dicetak dan diisi dengan pasta coklat. Pasta coklat untuk isian pia dibuat dari bubuk coklat dan coklat batangan asli loh. Rasanya manis gitu deh, karena ada tambahan gulanya juga. Begitu keluar dari mesin, adonan pia sudah langsung tercetak bulat-bulat dengan isian pasta coklat di dalamnya. Tuh, cepat banget kan? Ayo pia, baris yang rapi ya. Oke deh, sekarang waktunya dipanggang. Dalam oven besar ini, adonan pia dipanggang dengan suhu di atas 100 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Dengan pemanasan suhu tinggi, kulit pia akan matang sempurna. Tapi teksturnya tidak keras dan legit saat digigit. Mantap kan? Setelah matang, jangan langsung dimakan ya. Masih panas nih. Mesti didiamkan dulu sampai suhunya normal setara suhu ruangan, yaitu di kisaran 25 derajat Celcius. Kue pia memang tidak boleh dikemas dalam keadaan panas, karena uap air yang terperangkap dalam kemasannya bisa menimbulkan jamur. Jadi nggak bisa dimakan deh. Oke, saatnya dikemas. Kue pia ini sudah dipasarkan sampai ke seluruh Indonesia loh. Dengan aneka isian yang lezat dan sehat, kue pia kemasan praktis cocok jadi bekal saat beraktivitas. Gak cuma rasa coklat saja, tapi ada juga kacang hijau dan pandan. Selain kue pia, masih ada loh jajanan jadul khas Indonesia yang dikemas modern dan kekinian. Tonton episode Republik Jajanan sampai habis ya. Si Unyil, yuk kita kemon. Ada gula merah, ada tepung singkong alias tapioka, dan ada daging kelapa. Yap, kita mau bikin tiwul nih. Kuliner tradisional dari Jogja yang dikenal sebagai makanan pokok pengganti nasi. Tapi beda sama yang dulu. Tiwul zaman now ini dikemas dalam kaleng dan tersedia dalam beberapa pilihan rasa kekinian. Cekidot rumah produksinya yang ada di Desa Mangunan, Bantul, Yogyakarta. Yuk kita kemon. Untuk membuat tiwul, pertama daging kelapanya diparut dulu ya. Hasil parutannya bakal dicampur sama tepung singkong. Lalu aduk-aduk deh sampai benar-benar tercampur rata. Singkong yang menjadi bahan dasar tiwul dikenal kaya akan vitamin B kompleks. Protein yang tinggi dibanding kentang dan ubi untuk daya tahan otot dan mineral buat menghindarkan tubuh dari berbagai penyakit. Untuk memperkaya rasa, biasanya tiwul dicampur sama potongan-potongan gula merah asli kayak gini. Dijamin memberikan rasa manis yang khas dan original pastinya. Tiwul di sini juga ditambahkan rasa kekinian seperti coklat dan keju tuh. Wah, kesukaan Unyil dan teman-teman di rumah banget nih. Baru deh, tiwul lanjut dicetak dengan cetakan mangkok kue seperti ini. Terus kukus deh, atau bisa dipanggang juga. Gak perlu lama, cukup 15-20 menit saja kok. Dan tiwulnya sudah matang nih. Yuk keluarkan dari cetakannya. Sekarang kita lihat proses pengalingan tiwulnya ya. Satu persatu, tiwul yang sudah jadi dimasukkan ke dalam kaleng. Dengan berat tiwul masing-masing sekitar 150 gram per kalengnya. Sebelum kalengnya ditutup, tiwulnya disterilkan terlebih dahulu dengan dikukus selama 10 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Selain lebih tahan lama dari jenis kemasan lain, kemasan kaleng juga dipilih karena tidak berasa, tidak berbau, dan bisa kedap udara, sehingga makanan jadi lebih awet. Sip, kaleng siap ditutup nih. Penutupan dilakukan saat masih dalam keadaan panas, biar bikin isian kaleng hampa udara. Masih ada tahap terakhir nih, yaitu sterilisasi dengan cara dimasak kembali dalam alat bertekanan mirip presto ini. Setelah dimasak dan didinginkan tanpa campuran bahan pengawet sama sekali, tiwul kalengan ini bisa bertahan sampai 1 tahun loh. Mantap! Nah, inovasi tiwul panggang yang dikalengkan seperti ini bikin kita bisa menikmati tiwul dengan praktis, di mana saja dan kapan saja. Dengan daya simpan yang lebih lama, kuliner tradisional khas Jogja ini jadi bisa dibawa kemana-mana deh.
Apalagi sudah ada banyak pilihan rasa kekiniannya. Bikin penikmat tiwul jadi nggak bosan kan? Oh iya, saran Unyil nih, panaskan dulu sebelum menikmati tiwul kalengnya. Karena tiwul paling nikmat disantap anget-anget. Wih, langsung berasa tuh teksturnya yang empuk dan rasanya yang gurih. Kalau dibandingkan sama nasi dan beras, tiwul yang berasal dari bahan utama singkong memiliki kalori lebih rendah daripada nasi beras. Dan karena kandungan seratnya lebih banyak, bisa mengenyangkan dalam waktu lebih lama juga. Dengan adanya aneka rasa kekinian, tiwul juga enak nih buat selingan saat santai di rumah gini. Dijamin lebih bergizi dibanding sama jajanan enak lainnya. Yang belum tentu sehat juga, iya kan? Buat pecinta makanan bertekstur kenyal, pasti udah gak asing deh sama kue tradisional yang satu ini. Yap, Bika Ambon. Tapi kalau yang ini, kue bika talas ubi khas Bogor. Tanaman talas itu mudah sekali mengeluarkan getah. Biar getahnya hilang, talas direndam dulu dengan garam. Lanjut, saatnya proses kukus talas. Talasnya dikukus dengan suhu 100 derajat. Waktu pengukusannya cuma 5-20 menit. Talas harus diproses saat sudah dingin. Karena kalau dalam keadaan panas langsung diproses, bisa-bisa adonannya nggak mengembang. Nah, kita masuk ke proses pembuatan adonannya. Pertama masukkan gula, santan, dan butter. Semuanya dikocok sampai tercampur rata. Teknik manual seperti ini bisa menghasilkan rongga bika yang lebih bagus daripada menggunakan mixer loh. Tapi kalau urusan menghancurkan talasnya, pakai blender saja ya. Jangan manual, biar cepat. Kalau sudah, ditambahkan dengan tepung sagu. Gak lupa, kuning telur juga dimasukkan ya. Dan terakhir, masukkan air campuran vermipan deh. Lalu ditutup dengan plastik. Proses fermentasinya butuh waktu selama 2 jam di suhu ruangan. Lanjut, kalau sudah, baru deh ditambah pasta yang bisa memberikan rasa sekaligus warna yang cantik. Untuk bika mini ada 3 varian rasa. Ada rasa pandan yang berwarna hijau, ada rasa nangka yang berwarna kuning, dan ada talas yang berwarna ungu. Kalau sudah, baru deh kita masuk ke proses oven. Bika yang masih panas tidak boleh langsung dikemas, karena bisa membuat kue bika jadi berjamur. Makanya harus didinginkan dulu selama 1 jam di ruangan berpendingin ini. Karena tidak menggunakan bahan pengawet, bika ini hanya bisa tahan 4 hari di suhu ruangan atau 1 minggu jika disimpan di lemari berpendingin. Tapi tenang deh, kalau mau dimakan lagi, tinggal dipanaskan di microwave. Asal jangan di oven ya, nanti teksturnya bisa hancur. Emang baik bener dah si Unyil. Ya udah, kita ambil bijinya Nyok. Ntar empo bikinin kuaci ya. Wih, lagi pada panen biji bunga matahari nih. Oga minta dong. Ye, si Oga datang main minta aja. Bantuin dikit ngapa gak? Habis kesian si Jason po. Hamster piaraan Oga udah keburu kelaparan dia. Loh, Pak Oga punya hamster? Punya dong Den, buat temen main di pos ronda. Wih, Unyil mau lihat dong Pak. Sekalian nih, Unyil bawain kuacinya. Ya udah, kita ke pos ronda aja Den. Asik. Loh, mana hamsternya Pak Oga? Unyil udah bawain banyak nih kuacinya. Ini nih Den, di dalam kandang. Ye, Pak Oga, gimana sih? Ini sih tikus putih Pak, bukan hamster kali. Aduh. Hah? Masa iya Den? Ya iyalah Pak, bentuk tubuhnya aja udah beda banget. Ya sayang deh kuacinya. Loh, Pak Oga, itu tikusnya kabur. Waduh, Jason, gimana nih? comeback Jason. Yuk kita kemon. Enak dan punya teksturnya yang bikin nagih. Belum lagi kandungan vitamin E dan lemak sehatnya yang baik buat kulit dan kadar kolesterol. Gak heran deh kenapa kita suka banget menikmati biji bunga matahari alias kuaci. Nah, sekarang sudah ada inovasi olahan kuaci yang lebih praktis. Ada nougat biji bunga matahari nih.
Kalau di Indonesia sih, nugget lebih familiar disebut enting-enting atau makanan yang memiliki bahan dasar gula dan kacang-kacangan. Meski bunga matahari ini tumbuh di Indonesia, hanya biji bunga matahari yang berasal dari negara subtropis dengan 4 musim yang bisa diolah jadi kuaci. Ini karena diameter bunganya bisa mencapai 15 cm, bahkan lebih. Jadi ukuran bijinya pun besar. Memanennya menggunakan mesin panen kayak gini nih. Ditarik oleh traktor, mesin ini dilengkapi dengan bagian ujung berbentuk garpu. Jadi otomatis bagian biji dan mahkota bunga matahari akan terpisah. Dan bijinya bakal langsung masuk ke dalam bak penyimpanannya. Yuk, cuci dulu biji bunga mataharinya. Sekali cuci bisa lebih dari 1 ton biji bunga matahari nih. Wow, banyaknya. Kalau sudah bersih, langsung tuang ke tong perebusan ini. Pada tahap perebusan, ada tambahan rempah-rempah yang sudah terbungkus seperti ini. Rempah yang dipakai asli racikan sendiri loh, bukan ekstrak atau bumbu yang sudah diformulasi secara kimia. Hasilnya, kuaci bakal berasa enak deh. Dengan suhu perebusan mencapai 200 derajat Celcius. Dalam waktu 2 jam, kuacinya sudah matang nih. Mesin oven ini akan mengeringkan kuaci sampai kandungan airnya 2%. Perubahan suhu diatur secara berkala, supaya kandungan air menguap tidak hanya pada lapisan luar, tapi sampai ke bagian dalam kuaci. Nggak melulu diolah jadi kuaci siap makan loh. Sekarang ada nih inovasi olahan biji bunga matahari. Ada nugget kuaci yang super renyah. Untuk mempertahankan rasa otentiknya, nugget yang ini hanya dibuat dari kuaci kupas mentah. Sama dengan bahan baku kuaci aneka rasa, kuaci kupas ini juga didatangkan dari luar negeri. Di sana biji bunga matahari dikupas dengan mesin ini. Cara kerjanya mirip dengan mesin penggiling padi. Kulit biji bunga matahari akan dipecah, sehingga biji dan ampas kulitnya bisa dipisahkan oleh mesin sortir. Tuh lihat, sisa kulitnya dikeluarkan melalui ujung pembuangan mesin. Oke deh, bahan utamanya sudah ready. Siapkan juga minyak dan campuran bahan karamel. Semua bahan dicampur dan diaduk deh. Kalau sudah, kita cetak nih adonannya di loyang. Ini dia fungsi campuran minyak dalam adonan, biar nggak nempel ke loyang saat dicetak gini. Berbeda dengan nugget kacang tanah yang berbentuk kotak, nugget yang ini cukup dicetak pakai sendok ya, biar nantinya ukurannya mirip keripik. Loyang yang terisi penuh sudah siap deh masuk ke oven. Yummy. Wah, sensasi menikmati nugget kuaci dalam bentuk chips gini jelas beda banget ya sama enting-enting tradisional yang tebal dan padat. Bikin kita susah berhenti. Mau lagi, mau lagi. Rasanya renyah, manis, dan nagih. Gak heran kenapa kita suka nyemil keripik pisang. Apalagi sekarang varian rasanya makin banyak loh. Dibuat tanpa pewarna dan pengawet. Keripik pisang ini menggunakan pisang agung khas Jawa Timur yang ukurannya jumbo. Proses pertama sudah pasti mengupas pisang agungnya ya. Pilih pisang agung yang mentah dan berkulit hijau. Tujuannya agar mudah digoreng, lebih renyah, dan rasanya lebih enak. Selanjutnya potong kedua bagian ujung pisang agar keripik yang dihasilkan nanti memiliki ukuran sama besar. Nah, baru deh potong pisang agung menjadi beberapa bagian. Caranya mudah banget ya, tinggal dorong pisang ke dalam mesin. Irisan pisang berhasil keluar deh. Lihat deh, sama besar kan? Sip, sekarang waktunya mencuci potongan pisang agung. Mencuci pisang harus sambil dikucek-kucek. Kenapa? Agar antar bagian potongan pisang tidak saling menempel. Setelah mencuci, waktunya proses pembumbuan nih. Dengan menggunakan bahan alami, pisang direndam dan terus dikucek-kucek. Bahan alami sebagai bumbu pertama ini berfungsi sebagai perenyah pisang saat digoreng nanti. Oke, sip. Ini dia mesin penggorengnya. Tabung berkapasitas 50 kg pisang ini sudah berisi minyak super panas nih.
aduk-aduk terus. Menggoreng pisang tidak boleh terlalu lama, cukup 10 menit saja. Yes, keripiknya sudah matang nih. Siap diangkat secara otomatis. Keren. Agar minyak berkurang, pindahkan keripik pisang ke mesin spinner. Untuk membuat keripik pisang lebih kriuk-kriuk alias renyah, keripik pisang harus masuk mesin oven ini. Keripik pisang akan berbaris dan perlahan bergantian masuk ke dalam mesin oven bersuhu 70 derajat Celcius. Tidak semua keripik pisang boleh masuk ke kemasan loh. Beberapa keripik akan dipisahkan, seperti keripik pisang yang menempel satu sama lain, yang warnanya gelap atau gosong, dan terakhir keripik yang tidak utuh atau pecah. Sedangkan keripik yang bagus ditampung jadi satu dalam keranjang besar. Oh iya, keripik pisang diproduksi dalam beberapa rasa. Selain rasa gurih original, ada juga rasa balado seperti yang satu ini. Cukup mudah caranya, tinggal masukkan pisang dan bumbu. Saat mesin berputar kencang, bumbu menempel deh di keripik pisang. Kandungan tinggi vitamin A, vitamin E, kalsium dan fosfor di dalam buah pisang memiliki banyak manfaat. Bisa sebagai obat luka lambung, mencegah kanker usus, menjaga kesehatan jantung, dan baik untuk kehalusan kulit loh. Ayo, siapa yang mau coba? Beda pisang, beda juga nih olahannya. Ada yang enak dijadiin keripik, ada yang enak dijadiin saut. Tapi saut pisang ini beda, karena lebih mirip sama sereal instan. Pas banget deh buat menu sarapan. Rendah gula dan kaya vitamin lagi. Untuk membuatnya, kita siapkan dulu pisangnya. Kita pakai pisang kepok kuning ya. Selain mudah didapat, pisang kepok juga memiliki tekstur yang mudah untuk diolah. Sekarang kita kukus deh selama 30 menit. Dikukus bersama kulitnya ya, biar warna buah pisang tidak berubah kecoklatan setelah diolah. Selain itu, untuk mengurangi getahnya juga. Oke, setelah didinginkan dan dikupas kulitnya, daging pisang siap untuk diserut. Pisang kepok sendiri punya kandungan serat yang lebih tinggi dibanding jenis pisang lain loh. Bagus banget deh buat pencernaan kita. Yuk lanjut ke proses instanisasi. Pertama, daging buah pisang yang telah diserut kita bekukan selama 12 jam pada suhu minus 4 derajat Celcius. Baru kemudian dikeringkan selama 5 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Selain untuk menjaga kandungan nutrisi, proses ini juga membuat tekstur pisang tidak terlalu kering, sehingga ketika disajikan, teksturnya bisa kembali seperti buah pisang segar. Produk pangan ini sudah dikembangkan Kementerian Pertanian sejak 2019 lalu loh, dan punya masa expired selama 1 tahun. Dari 1 kilogram buah pisang yang diolah, hanya menghasilkan 200 gram saut pisang instan. Wah, menyusut sekitar 80% ya. Tapi tenang, kandungan nutrisinya nggak ikut menyusut kok. Kandungan vitamin C pada 100 gram pisang kepok sudah memenuhi 40% kebutuhan harian kita. Jadi bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Pisang kepok juga punya kandungan senyawa pektin dan kalium yang lebih tinggi dibanding sumber makanan lain. Selain membantu proses produksi sel darah putih, senyawa ini dipercaya mampu menghilangkan stres juga. Wah, sudah bikin kenyang dan sehat, masih bisa buat anti stres juga. Mantap! Nah, perkenalkan alat terbaru Profesor nih. Banana 5.0. Wah, keren banget, Prof. Bisa buat apa aja nih, Prof? Oh, alat ini bisa mengolah buah pisang menjadi masakan siap saji, Nyil. Bisa buat pisang goreng kipas Pontianak nggak, Prof? Oh, iya tentu bisa dong Pak Oga. Nggak usah pakai motong-motong. Coba Pak Oga masukin pisangnya itu. Ah, masa? Coba kita lihat. Nah, sudah matang tuh. Mana pisang goreng kipasnya, Prof? Ini sih jadi kipas bentuk pisang, Prof. Kenyang enggak, masuk angin iya. Tahu tuh, Profesor. Masa jadi kayak gini? Maaf. Ini salah program. Yuk, kita kemon. Wih, sekarang melepas rindu sama jajanan khas daerah jadi lebih gampang ya.
sudah ada kemasan praktisnya. Bahkan ada versi kekiniannya juga. Nggak bakal kalah bersaing deh sama jajanan kekinian lainnya. Yuk sama-sama kita jaga dan lestarikan warisan kuliner Nusantara. Sampai jumpa dalam episode Si Unyil lainnya. Ciao!